Materi apa saja yang diajarkan di kelas software, Pak? Di kelas software Borneo Placer, Pak? Materi yang diajarkan itu dulu, Mulai dari dulu apa dari yang terbaru nih? Ya, bisa dijelasin mulai dari dulu sampai sekarang. kalau dulu kan Dari Borneo Placer Indonesia di Boyolali, tempat kami berbagi informasi dan inovasi. Di lantai 3 ruang media, inilah Borneo Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Borneo, kembali lagi di podcast Borneo Room. Setelah beberapa minggu kita nggak podcast, kali ini kita akan kembali berbincang dengan narasumber spesial. Di sini sudah hadir Pak Koko Kudus. Selamat datang Pak Koko selamat Kudus. datang. Pak Koko ini adalah trainer kelas IMMC, UFS, CPU, dan RAM di Borneo Placer Indonesia. Oke Pak Koko. Pak Koko sudah berapa lama jadi teknisi Pak? Bisa diceritakan sedikit dari awal hingga menjadi trainer kelas IMMC di Borneo Placer Pak? Dulu awal nyervis itu tahun 2001 ya, masih zaman Nokia monokrom yang masih warna kuning. Nah itu saya awal-awal nyervis tahun 2001. Terus untuk masalah gabung dengan Borneo, kalau nggak salah itu sekitar awal 2017. Jadi 2001 itu umur berapa Pak Koko? umur 2001 itu umur berapa ya? 21 kalau nggak salah. Iya, 21 ya. Nah 21. sebelum nyervis kerjanya apa Pak? Dulu di tempat saya itu kan di kabupaten ya, di kampung lah. HP masih jarang, masih langka lah. Jadi saya dulu tuh punya usaha ini, wartel ya, warung telekomunikasi itu. Jadi untuk telepon, jadi ya itu baru itu. Terus setelah itu masih Kenapa bisa terlintas? jadi teknisi. Oh gitu. Jadi waktu itu ya bolak-balik ujung-ujungnya duit. Pendapatan turun setelah saya cek-cek itu, saya survei, saya riset pasar, ternyata ya karena HP sudah mulai banyak di tempat saya. Jadi orang itu sudah nggak, kalau untuk menghubungi saudara, teman dan lain-lain yang di luar kota atau di mana itu sudah nggak ke tempat saya lagi, sudah nggak ke wartel lagi. Jadi mereka sudah by phone sudah bisa. Wah ini gimana ya cari celah apa ini, usaha apa? Nah kebetulan terlintas ya sekalian aja lah. Saya jualan voucher karena dulu dia lumayan, masih untungnya 5.000 itu satu voucher. Sekalian saya nyervis. Nah, kebetulan saya nyervis. Jadi, ya awalnya coba-coba loh kok enak itu. Keterusan sampai sekarang 2025 gitu. Berarti awal gabung di Borneo itu tahun berapa Pak? Awal 2017 kalau enggak salah, waktu itu saya ke tempat kontrakannya Pak Rizal. Dulu Pak Rizal masih di Salatiga ya, masih di Salatiga itu. Nah, saya gabung di situ, kebetulan tim yang lama itu resign. Terus saya mulai bergabung di situ untuk di bagian pengajar di software ya, sama IMMC. Kalau dulu belum ada UFS. Materinya belum ada UFS maksudnya. Jadi cuma ngajar seputar software dan IMMC aja. Berarti awal gabung di Borneo udah jadi trainer software ya Pak Koko? Ya, memang diperuntukkan di software dan IMMC gitu dari awal. Materi apa saja yang diajarkan di kelas software Pak? Di kelas software Borneo Placer Pak? Materi yang diajarkan itu dulu, Mulai dari dulu apa dari yang terbaru nih? Ya, bisa dijelasin mulai dari dulu sampai sekarang. kalau dulu kan simple ya, nge-flash itu nggak ribet kayak sekarang ya. Kalau dulu nggak ada yang namanya old security, new security, security baru, security lama kalau dulu. Berarti memang ada perbedaan ya materi Besar sekali. Itu pesat sekali perkembangannya ya mau nggak mau kita harus tetap update ya. Untuk masalah materi tadi, kita materinya dari basic, mulai dari ya pengenalan driver, install driver, terus flashing basic. Ya macam-macam lah sampai kepada kasus-kasus harian semacam pin pola, FRP, sampai kepada yang terbaru kayak UFS, CPU, RAM, itu mulai dari ciri-ciri rusaknya, syarat kerjanya, sampai kepada prosedur
penggantiannya. Ya, materinya update terus gak ini Pak di Borneo Flasher? Oh iya, kalau materi memang harus dituntut update ya, kita harus update terus. Kenapa? Karena harapan saya itu ketika siswa selesai dari Borneo, keluar dari Borneo, udah siap fight gitu, siap tempur lah gitu. tempur di Jadi lapangan. materi itu contoh salah satunya adalah di bulan ini insya Allah kita akan ada materi yang lagi jos, ada satu box ya, satu alat ya, tools itu namanya F64, itu diperuntukkan alat untuk apa itu, Pak? ini internal memory untuk UFS dan internal IMMC. memory. Ya, gitu. Jadi kita akan selalu update lah intinya Iya, gitu. iya, Kita akan berusaha untuk selalu update. Jadi gimana caranya ini siswa itu keluar dari lulus dari Borneo, maksudnya itu udah siap ngerjain. Jadi hero kan? Iya. Iya, from zero to hero. Ada kamu lagi tuh, sekarang nanti kan kita bisa alat lengkap, software lengkap. Cuma handphone nih Pak. Panasan IC, kepanasan itu ada trik. Iya. Oh, ada. Buat hand skill ini. Ada, kita memang ada apa ya namanya? Di hari pertama itu memang sebelum saya masuk ke materi yang banyak tuh sampai 10 hari ya, kita 10 hari. Oh, total 10 hari. Di 10 hari. Jadi di hari pertama itu saya mengajarkan hand skill mulai dari gimana cara ngangkat IC agar IC-nya tidak mati. Terus khususnya CPU ya, CPU dan RAM. Karena apa? Saya melihat perkembangan dari HP-HP yang masuk sekarang ini, karena saya juga sering ngerjain HP. Jadi kebanyakan itu lebih kepada CPU, entah itu diangkat cetak pasang atau biasa kita sebut ACP ya, atau memang harus ganti CPU. Jadi memang hand skill siswa itu menurut saya salah satu yang ditekankan di Borneo, khususnya di kelas saya ya, di CPU. Jadi harus bisa lah itu. Yang Jadi paling utama kita lah ya. kasih kisi-kisinya nih. Oke, kamu nggak boleh nih kalau ngangkat CPU tidak boleh sampai panas sekian. Nanti kalau sampai panas sekian resikonya CPU-nya mati, atau mungkin kakinya brodol, atau mungkin mesinnya kembung gitu. Kita punya tertulisnya. Jadi ketika siswa khususnya pemula khususnya pemula, biar dia tahu, oh saya harus ngangkat sekian derajat, anginnya sekian, jaraknya sekian, metode pembersihan kakinya begini caranya. Jadi ya berusaha meminimalisir kecelakaan kerja lah gitu intinya. Ini dijelasin lah resiko-resiko Oh iya yang pasti. bakalan terjadi. Dijelaskan resikonya dan kita kasih solusinya. Ya. Jadi nggak cuman awas nanti begini, kita kasih solusinya. Kalau sudah begitu, ini loh solusinya. Jadi gitu. Jadi adalah kisi-kisinya. Satu lagi Pak kok, untuk kan sekarang ini kita banyak di daerah nih, di ICMC atau UFS dengan kode ABCD. Ternyata nggak ada tuh Pak, diajarkan nggak persamaan. Wah, pasti diajarkan Pak ya. Jadi gini ya, di salah satu materi kita itu ada namanya mencari persamaan IC. IC bukan IC IMMC aja, UFS juga. Jadi kalau di internal memory itu kan satu IMMC atau satu UFS itu bisa dipakai di beberapa tipe HP. Jadi nggak harus umpamanya IMMC ini hanya bisa dipakai di Oppo Y16 umpamanya. Oh dipakai di HP seri yang lain enggak bisa Oppo Y16. Vivo Y16 sorry. Nah, itu bisa dipakai di HP jenis lain. Itu diajarkan juga cara mencarinya. Jadi harapan saya itu siswa keluar tuh udah bisa mandiri. Di HP masuk, kerusakan IMMC, kok dia nggak punya stok dengan IMMC yang sama pada HP yang dikerjakan, dia harus cari sendiri tuh. Dan itu diajarkan nanti. Cara mencarinya, cara membaca kodenya, cari persamaannya, sehingga harapan saya ketika itu dia langsung ke toko spare part beli IC sendiri dan bisa cair lah harapan. kan intinya itu kan. Untuk hand skill masih di hand skill Pak, kok tadi bahas tentang CPU segala macam pokoknya. Ada satu lagi, kadang kita itu pasang IC ini pas atau enggak, bener enggak, di Pak Koko ada enggak? Ini kayaknya ukur 1 titik aja udah ketemu nih, bahwa pasangnya belum beres gitu. Ada nggak seperti itu? Oh ada, di materi kita ada yang namanya membahas titik ukur ya, baik itu di CPU ya, biasanya di CPU ya, kita ada satu titik ukur. Jadi ketika kita masang CPU itu kita nggak tahu apakah ini CPU-nya ini sudah pas atau belum, kakinya sudah
sudah kan Lengket. kakinya banyak tuh Iya, CPU iya. kan. Kita kan nggak mungkin ketika dipasang lihat mau oh, ini ngintip pas nggak ya kan, satu-satu kan. ngintip satu-satu kan nggak selesai nanti itu. Iya. Jadi kita sudah meriset di beberapa tipe HP itu kita punya titik ukur. Kita ada satu titik ukur. Jadi cukup cek di situ. Nah, itu bisa dibilang ya walaupun nggak 100% ya, tapi minimal IC tersebut tidak mati ya. Tidak Jadi mati. masih bisa Iya, dipakai lah gitu. Jadi ada namanya titik ukur di CPU. Oke Pak. Nah Pak Koko, siswa yang belum ada basic sama sekali di dunia service maupun di dunia elektronika itu bisa ikut kelas di Borneo Flasher nggak Pak? Kalau menurut saya selama ini Ya. yang saya tangani itu selama belajar memang di Borneo itu 80%. Oh. 80% itu siswanya nggak punya basic dan dari nol sekali Iya, ya, iya, iya. dengan berbeda latar belakang ya apa. Iya. Jadi insya Allah sih bisa, yang penting dari kemauan si teknisinya Kemauan sendiri, si calon siswanya, teknisinya, iya, siswanya iya. sendiri, Kemauan dia mau siswanya. atau tidak. Gitu, mau tidak untuk mengulang lagi, Iya. mau belajar atau Oh tidak mengulang sih. lagi bisa Pak? Bisa, di Borneo itu kita ada apa fitur atau apa ya? Fitur, Program lah, program Kita lah, punya iya, iya. program itu mengulang gratis. Mengulang Jadi gratis. ya nggak dipungkiri sih. Jadi daya tangkap siswa itu kan nggak semuanya Sama sama lah, ya, cepet beda-beda. semua gitu atau lambat semua kan enggak. Nah, untuk yang teman-teman yang lambat ini yang Iya. daya serapnya lambat, kita ada program mengulang Ulang gratis. kelas, Jadi gratis. bulan ini dia ikut, wah saya masih kurang paham nih di materi CPU umpamanya. Dia bisa mengulang di bulan berikutnya dengan free. Free tanpa Gratis, biaya. tanpa biaya sama sekali. Atau wah mas saya masih kurang lagi nih. Ikut lagi di Ikut bulan lagi berikutnya bulan lagi dan gratis terus gitu. Berarti nggak ada batasan? Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Bahkan saya pernah ada siswa itu, dia dari tahun 2022 kalau nggak salah. Iya. Itu ada yang mau mengulang. Jadi udah beberapa tahun Udah yang beberapa lalu dia tahun mau bisa ikut. juga, Pak? Iya, yang penting kelasnya sama. Oh yang penting kelasnya sama? Iya, betul. Oh gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak mau maju lah. Iya. Kita di Borneo kasih Fasilitas kasih lah. solusi Iya, lah. kasih Pokoknya solusi. kalau gini kita coba kasih pengulangan materi. lah. Materi. Oh gitu ya. Berarti istilahnya di Borneo ini udah terupdate ya Pak ya? Ya memang mau nggak mau, memang Iya. mau nggak mau harus update. Sehingga ya tadi seperti yang saya sampaikan, nanti siswa itu setelah lulus dari Borneo langsung bisa dalam Mandiri tanda di kutip lapangan. tempur Iya. gitu ya. Udah siap menghadapi kasus-kasus yang akan masuk ke tempat servisnya mereka. Gitu. Itu sih Tapi harapan kami. umumnya siswa-siswa itu ada yang udah punya toko sendiri. Oh, gitu. banyak, Pak. Banyak ya? banyak sekali, banyak sekali. Oh ya masalah toko nih. Iya. Di Borneo itu ada program. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau mau buka toko kan, ini, waduh, nih saya belum punya modal. Iya. Saya kalau mau buka sendiri harus butuh uang banyak. Iya. Jadi kita ada ini ya, ada semacam penyaluran alumni itu. Jadi iya, siapa yang butuh, ini ada nih satu siswa levelnya sekian gitu, nanti disalurkan di situ. Jadi ya memang kalau bisa memang setelah lulus dari sini langsung mengerjakan HP. Iya. Entah itu dia buka toko sendiri atau dia ngikut orang ya, orang. dalam tanda kutip disalurkan oleh kita, timnya sendiri, Iya. ada tim ya. Nah itu harus bisa ngerjain lah intinya Iya, gitu. iya. nggak Berarti stuck gitu. ada divisi khusus yang kelola bagian ada, alumni ya? Ada. Teman Pak Kok, kan software ini kan berhubungan dengan payung nih Pak Kok. Payung Iya. primer bahasanya gitu. Di Pak Kok ada nggak satu bonus mungkin? Boleh kopi gratis. Bang. Oh, ada. Gimana tuh, Pak? Buat Buat free lah, siswa buat nih kita ada free ngopi data, kalau Ngopi nggak data, salah bukan ngopi ini Pak. ngopi itu juga boleh. Free kopi data itu kalau nggak salah sampai 5 atau 6 tera itu. Nanti tinggal dipilih aja mau file apa, Samsung, Xiaomi, Vivo, dan gitulah intinya. Gratis tuh Pak. Oh, Gratis. gratis dong. Untuk siswa free, siswa software gratis. Jadi udah menghemat kuota tuh Pak. Oh iya, saya punya siswa itu dari Wamena. Dia bilang itu dia kalau ngirim file itu harus, tapi Wamenanya saya nggak tahu di daerah mana. Pokoknya dia cerita sendiri, dia kalau mau support saya, mau tanya-tanya saya itu dia suka jalan dulu ke area yang lebih tinggi baru ngirim gambar. Oh jaringannya. Jaringannya di sana agak Iya, susah, iya. makanya dia harus nyiapin
harddisk yang Ya, besar. iya, Jadi iya. ke sini langsung dia Copy copy semua. data itu, Iya, semua iya. langsung dibawa ke sana. Nah, ngomong-ngomong siswa dari Wamena ya, Pak Koko. Siswanya Pak Koko yang paling jauh datang ke Borneo itu dari mana, Pak? Ada kalau dari Indonesia ya, kalau menurut saya dari Sabang sampai Merauke Dari ya Sabang sampai Merauke semua. ada Kalau semua yang ya? dari luar negeri Kalau dari- biasanya nah. kita pernah dapat ada siswa juga dari Malaysia, ada juga dari India juga ada. Kok India, sorry. India. Rusia, sorry, Rusia kok India. Nah, Pak Koko, siswa ini setelah mengikuti kelas di Borneo Flasher, ini setelah lulus tetap mendapatkan support nggak atau tidak? Oh iyalah, kita ada sekitar kalau nggak salah ya 3 support. Satu, support di WhatsApp grup ya, grup per bulan. Jadi setiap bulan kita punya grup. Yang kedua, kita punya grup alumni, tapi WhatsApp juga. Itu mulai dari alumni-alumni yang sebelum-sebelum jadikan satu grup. Terus ada satu lagi nih, channel Telegram. Channel Telegram ini lebih kepada video tutorial ya, makanya saya bilang kita selalu akan update. Jadi video-video yang update saya buatkan dulu, nanti saya kirim ke channel Telegram. Jadi siswa-siswa itu yang dari mulai 2017 itu masih bisa mengikuti di channel di situ. Bisa update lah, masih bisa dapat updatean tanpa harus ke sini dulu. Iya, iya, iya. Berarti memang sangat membantu ya Iya. di Borneo ya. Oke Pak Koko, terima kasih Pak Koko atas Sama-sama. waktunya, sangat bermanfaat buat kita. Sangat bermanfaat buat kita semua Pak Koko. Atas kehadirannya, atas ilmunya, terima kasih Pak Koko. Nah, buat sahabat Borneo Room, ikuti terus info-info selanjutnya di Borneo Room. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.